Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana akan sampaikan beberapa contoh soal tambahan ya untuk kelanjutan material sebelumnya. Ya. Oke, soal yang pertama lanjutan ya. Pak Soekardi menabung sebesar 5 juta rupiah di sebuah bank dan dapat bunga 12% per tahun. Setelah sekian bulan, jumlah tabungannya menjadi 5.400.000. Pertanyaannya adalah lama menabung. Berapa lama Pak Soekardi menabung? Oke. Di sini pertama ya tabungannya adalah tabungan awal atau tabungannya adalah 5 juta. Terus tabungan akhirnya ya itu adalah 5.400.000. Oke, nah yang di sini bunganya adalah 12% per tahun. Oke. Nah, di sini yang dikatakan lama menabungnya sudah berapa bulan ya, karena ini belum sampai 1 bulan. Ya. Kita akan tulis ya, kita akan cari bunga yang didapatkan. Nah, bunga yang didapatkan berapa? Yang sudah masuk adalah ini ya, 5.400.000 dikurangi 5 juta. Nah, jadi bunga yang dia dapatkan selama beberapa bulan ini adalah 400.000 rupiah. Nah, 400.000 ini itu bunga yang dia dapat selama berapa bulan, itu pertanyaannya ya. Jadi lama menabungnya berapa ya berkaitan dengan ini ya. 400.000 ini itu dia dapat setelah nabung berapa bulan. Oke, berarti 400.000 ini adalah N bulan ya. 400.000 ini adalah N bulan. Oke, Ana akan di sini ada 2 cara, nanti Ana akan pakai cara yang pertama dulu ya. Bisa antum pilih nanti ya. Ini bunga yang dapat sekian. Ana akan cari bunga 1 tahun. Nah, ini jika setahun bunganya sekian. Bunga per tahun adalah 12% dikalikan 5 juta. Ya. 5 juta rupiah. Nah, berarti ini kita bisa coret dapat 600.000. Ya. Dapat 600.000 rupiah. Nah, berarti di sini kita bisa mencari berapa bulan Pak Soekardi ini menabung. Ya, caranya lama menabung. Nah, lama menabungnya adalah di sini bunga yang didapatkan dibagi dengan bunga 1 tahun. Oke. Terus karena ini lama menabung berkaitan dengan tahun ya, bulan, maka ini 12. Ini 12-nya adalah 12 bulan.
ya, 12 bulan. Oke. Bunga yang dapat berapa? 400.000. Nah, dibagi dengan 600.000. Nah, kalikan 12. Nolnya buang, tapi sekarang tinggal ini 6-nya sama 12-nya. Berdua ini dapat satu. Berarti sisa 4 kali 2, 8 bulan. Oke, ini cara pertama. Oh, kan berarti ini mungkin ada 3 cara ya. Nah, cara yang kedua, yang bisa kita cari adalah, perhatikan, bunga 1 tahun itu kan 600 ribu ya, 600.000. Nah, berarti dari sini bunga 1 bulan itu adalah 600.000 bagi dengan 12, itu menghasilkan 50.000 rupiah. Nah, mencari lama menabung ya berarti ya, mencari lama menabung itu berarti tinggal bunga yang dia dapat dibagi dengan bunga per bulan atau 1 bulannya berapa. Ini maksudnya bunga yang dia dapat itu 400.000 dibagi 50.000, dia dapat 8 bulan. Oke ya, cara kedua. Cara ketiga, mungkin alternatif lainnya. Cara ketiganya adalah ini, Anda punya rumus ya. Bunga yang didapat itu sama dengan N, ini adalah N bulan maksudnya, per 12 dikalikan bunga 1 tahun dikalikan dengan tabungan awal. Nah, ini bisa kita pakai. Bunga yang didapat adalah 400.000 rupiah. Nah, ini N per 12 dikalikan bunga, saya tahunya adalah 12%. Kita langsung jadi 400 dikalikan dengan tabungan awal, yaitu di sini bunga di. Oke, di sini kita bisa, ini kan perkalian semua, coret bilang ini sama. Berarti sisa 400.000 itu adalah N dikali 50.000. Ini nolnya sisa 450.000. Berarti kita bisa mencari N itu adalah 400.000 dibagi 60.000, berarti 8 itu sama dengan N. Maksudnya adalah lama menabung sama dengan 8 bulan. Ya, jadi ini N ini maksudnya adalah yang berkaitan dengan lama nabungnya berapa. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita akan lanjut ke soal berikutnya.
Yang ini berkaitan dengan PPH, ya, atau pajak penghasilan. Oke. Nah, perhatikan, misalkan kamu memperoleh gaji sebulan 600.000 rupiah dengan penghasilan tidak kena pajak itu sebesar 200.000 rupiah. Jika pajak penghasilannya atau PPh 10%, berapakah gaji yang kamu terima dalam sebulan? Oke, nanti ditulis ya, penghasilan atau gaji ya itu 600.000. Terus penghasilan tidak kena pajak itu adalah 200.000. Nah, terus besar PPh-nya itu adalah 10%. Nah, pertanyaannya berapa gaji yang kamu terima dalam sebulan? Oke, ya, berarti kita harus menghitung PPh-nya dulu. Nah, berarti kita akan cari dulu penghasilan kena pajak. Ya. Kenapa ini ditulis? Karena di sini ada keterangan penghasilan yang tidak kena pajak sekian. Nah, berarti kita kurangi. Nanti ini 400.000. Berarti yang akan dikenakan pajak adalah yang 400.000 ini. Ya, nanti kita akan mencari PPh-nya adalah 10%. Nah, berarti PPh-nya itu ada 10%, berarti 10/100 dikalikan 400.000. Nah, berarti ini 40.000 rupiah. Nah, 10 kali 4.000 ya, 40.000. Nah, ini adalah besar PPh-nya. Berarti penghasilan yang diterima adalah atau gaji yang diterima adalah penghasilan yang diterima itu adalah penghasilan dikurangi PPh. Ya. Penghasilan awal ini ya, bukan yang kena pajak, penghasilan awal. Nanti 600.000 dikurangi 40.000. Berarti penghasilan yang diterima adalah 560.000 rupiah. Oke, itu contoh soal nomor 2. Kita akan beralih ke nomor 3. Nomor 3 ini masih berkaitan dengan PPh masih ya. Perhatikan, Rasa mendapat undian dari bank sebesar 75 juta dan dikenai pajak 20%. Jumlah uang yang diterima, nah ini dipotong ya. Nah, berarti ini maksudnya pajak penghasilan ya, karena ini undian juga dianggapnya sebagai hadiah undian sebagai penghasilan ya. Berarti
cicilannya adalah 75 juta. PPh-nya, ya, pajak penghasilannya adalah 25%. Nah, jadi langsung kita hitung 25 per 100 dikalikan 75 juta. Nah, kita buang oleh 2, 75 kali 25 jadi 75 kali 25 5 nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini adalah 18.750.000. Berarti uang yang diterima Saksat adalah 75 juta kurangi 1.875.700 18.750.000 rupiah. Ya, berapa? Ya, 75 juta kurangi 18.750.000 rupiah. Nah, tapi uang yang dia dapat yang diterima adalah 56.250.000 rupiah. Ya. Oke. Kita lanjut ke ini berkaitan dengan pajak. Jadi di sini adalah pajak PPN. Nomor 4 ini pajak PPN. Ya. Cuma bagi restoran asal tersebut menggunakan biaya PPN 10%. Ya. PPN-nya 10% untuk setiap makanan dan minuman yang dipesan. Jika total pesanan pesanannya adalah 385.000 rupiah, maka berapa total harga yang harus dibayar? Jadi kita cari dulu, tahu dulu PPN-nya adalah 10% itu ya, dari 10 per 100 dikalikan dengan 385.000. Kita coret, nanti 385 38.500. Berarti total harga yang dibayar itu adalah total pesanan ditambah dengan PPN ya. Kalau PPN ini menambah ya, namanya itu pertambahan nilai. Jadi di sini 385.000 ditambah 38.500. Oke, kita jumlahkan 385.000 ditambahkan 38.500. Berarti total harga yang harus dibayar adalah 423.500 rupiah. Ya, berkaitan dengan PPN. Nah, satu lagi berkaitan dengan PPN. Bagaimana ya? Denny
membeli radio dengan harga 180.000 rupiah. Ya, harganya 180.000 rupiah. Terus ada pajak, pajaknya 10%. Ini maksudnya adalah pajak pertambahan nih. Nah, jadi ketika kita beli suatu, ya, nah, terus ada pajaknya, berarti maksudnya itu adalah pajak pertambahan nih nilai. Berarti bisa kita hitung PPN-nya itu adalah 10% dikalikan per 100 ya, dikalikan 180.000. Jadi pajaknya adalah 18.000 rupiah. Nah, berarti uh, harga yang dibayar adalah 180.000 ditambah karena PPN tambah ya. Di sekitar 198.000 rupiah. Oke. Sedikit catatan ya, kalau kita tentang mencari misalkan pajak atau untung atau rugi misalkan yang lain, 10% itu gampangnya adalah harga yang tertera dibagi dengan 10 itu pajaknya ya. Kalau antum ngomong nulisnya seperti ini ya. Jadi kalau udah ngerti, oke, mungkin cukup. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.